Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika babu-babu ini menyusun Alkitab dibayar dengan misalnya nasi padang sama lontong sayur, kenapa lagi lo minta tuntutan? Iya. Iya kan? Iya dong. Misalnya lo nih, gue mau cetak Alkitab nih. Nah, gue minta lembaga Alkitab nyetak, lalu gue bayar lembaga Alkitab. Terus apa tuntutan lembaga Alkitab sama gue? Lo kan sekedar dibayar, udah selesai. Karena penyusun itu juga itu pakai uang jemaat, gembel, tolol. Emang lu nggak digaji? Bener nggak? Misalnya gue udah mau kasih lontong sayur, udah lah. Iya kan? Misalnya gue kasih, saya mau cetak Alkitab, misalnya tolong disusun yang kitab Musa sama yang semua nabi-nabi, kata jemaat kan? Bang, Oke, lagian siap. sekarang Berapa yang buka anggarannya? kitab apa cetak itu si Aldo bang, masih buka tuh. Ntar sore juga Berapa bisa anggarannya? buat. Misalnya anggarannya 200 juta, datanglah pengusaha dari Roma. Ya udahlah, gue sebagai pedagang sayur, gue bayarlah 200 juta. Lo nyusun Alkitab yang benar ya, anjing digituin. Oke, siap bos. Oke, disusun Alkitab itu yang benar, dibayarlah sama salah satu donatur. Nah, penyusun Alkitab kalau nggak ada yang danain juga dia nggak akan mau nyusun, itu kan capek kerja. Nah, babu ini ketika lo udah dibayar, apalagi lo minta tuntutan. Masa yang nyusun kitab tukang fotokopi? Nah, iya dong, kan namanya penyusun. Penyusun itu kan Iya juga ya. cuma orang-orang yang memang mana yang Enggak, kan? bukan Pak Luga. Nah, Aduh, Pak tapi Luga itu kan memang tetap nyusun didanai begitu oleh gampang. gereja. Pak Luga jangan berpikir kayak tukang fotokopi dong. Gimana sih? Sekarang gua tanya, menyusun kalau nggak ada yang Masa selembarnya 2.000? siapa? Berapa? Udin, 2.000 katanya. dana Lucu-lucu, semua Pak. dana penyusunan, anggaran dana penyusunan itu kan tetap ngambil uang gereja, uang jemaat. Kan jemaat juga kan udah jual tanahnya, udah jual kambingnya, dibikin di gereja. Lalu si penyusun ini digaji oleh gereja untuk misalnya menyusun supaya rapi, supaya nggak ada yang terlewatkan kitab-kitab yang zaman dulu dicetak lagi, kitabnya Paulus mana yang kira-kira cocok, iya kan? Nah, sekarang yang terpenting itu adalah bukan si penyusunnya, karena penyusun ini udah dibayar. Kalau udah dibayar jangan minta tuntutan. Tetapi kalau penulis kitab itu masuk dalam 5 jawatan yang memang harus dihormati. Betul. Paham nggak lo? Paham. Berarti Malah penyusun yang dulu itu penyusun di atasnya. penyusun yang Siapa kanon itu per Penyusun lembarnya jangan jadi di dia- gajinya berapa ya dulu, Bang Luga? 2.000 Kang selembar. Ya misalnya dua botol tuak sama kampus. Wedhus sih, dua. Iya. Ini Itu loh masih harga uki itu. Si pengkanon, Penyusun si sama- pengkanon. sama Sebentar. alat kan sama ya. Berarti Si si alat pengkanon. ini berarti Justru sebentar dulu. Ada yang Pasti banyak. alatnya nggak jaring ikan, tol. Botol sebentar ya. Sebenarnya di atas si pengkanon itu masih ada yang namanya si penulis. Di atas si penulis masih ada yang punya ide tulisan itu. Sama kayak gue nih. Gue punya ide, gue serahkan ke Jurtul. Jurtulis, lama-lama kayak filmnya ada sutradara, ada ya memang begitu. Panitia. Makanya, Ya, harus ada panitia. jangan lo anggap bapak-bapak gereja itu kesannya bapak gereja itu superhero. Enggak, bapak gereja itu nggak ada bedanya dengan seperti Edis. Bapak Drama gereja ini itu nggak ada bedanya seperti Paul Zhang. Nah, jangan samakan Nabi bapak gereja itu Paul sekelas Jang Nabi rasul. juga, bukan? Si Paul Jang itu Nabi kah? Kurang tahu gua. 26 ya? Iya, 26 dia. Gua rasa Rudi Yohanes Sutagalung masih sama kelasnya dengan bapak gereja. Cuma bedanya Rudi Yohanes lahir di zaman sekarang. Jadi kan benar, bapak-bapak gereja itu alat, nggak jauh beda halnya dengan fotokopi, benar nggak? Iya. Betul. Bang Luga, Misalnya, Bang Luga, Edis digital TV, printing. Paul Digital Zhang itu kan printing perusak Bekasi. tuh. Masa Memang para pengkanon bisa main memang perusak ajaran gimana sih? itu kadang ada keras, makanan keras agar kalian bertumbuh. Kadang kalau belum nyampe ya diterima pahit.
Tapi sesungguhnya ini akan membuka tabir selubung-selubung Anda yang selama ini kena sihir sama bapak-bapak gereja. Bener nggak, Pak Loh, Luga? Ya, nggak gitu juga. Maksudnya gini, Bang. Yang jadi perusak apa maksudnya tadi, Bang? Disconnect kenapa? Kitab itu kan memang sudah dirunut suci, Bang. Namanya juga kitab suci. Isinya harus suci juga lah. Harus paling tidak mengikuti begitu dari judul. Iya, disconnect. Lo nggak usah dulu mengarahkan ke Islam yang tersakiti. Kita lagi nggak ngebahas itu loh. Kita lagi, lo kadang-kadang selalu pengen diperhatikan aja lah. Bukan gitu Iya. Bang Luga. Iya, Tadi masalah kan lo Bang Luga, tersakiti itu urusan lo sama Paul Zhang gitu loh. Kita Bang lagi Luga ngebahas kan- namanya aja contoh. Contoh gitu. aja, bukan ada hubungannya kami yang disakiti, kami yang dihina, bukan ke situ pembahasannya. Oh kagak, Kadang-kadang. nggak ada. Lanjut. Ya udah. Ini kan contoh aja, misalnya misalnya pengajar-pengajar Aduh, sekarang, botol misalnya kecap Mikana. buka open cam lagi. Tap ya guys, Mika. gawat ini roomnya nih. Mikana sama bapak gereja itu selevel. Mikana ya di Lilin itu sama bapak gereja tuh sekelas, sama kelasnya. Nah, kalau gua udah rasul udah nabi, bapak gereja tuh di bawah telapak kaki gua. Nggak ada harganya tuh bapak gereja itu. Betapa hinanya bapak gereja yang selalu nipu-nipu. Sungguh ku tak dapat menahan emosi. Terima kasih buat jemaat. Jadi ayat hari ini sebagai firman Tuhan. Bagaimana kamu berani berkata bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijak akan menjadi malu, akan terkejut dan terperangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak Yahweh, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Pena-pena palsu akan menyurati dan akan menjadi keimanan di dalam hidupmu, membawa anak-anak dan istri-istrimu ke ladang-ladang mereka untuk dijajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Loh, ini kok ada nabi nih, Bang? Ini, Bang. Semuanya melakukan tipu daya. Aduh, gimana nih? Kan jangan dulu. Aduh, ngawur. Jadi artinya gini loh. Terus ini ya. Terus kenapa lo selalu ingin memperhamba dan memperbabu diri kepada bapak gereja? Betul itu. Kenapa itu, Terus? Apa yang membuat? Apa karena memang barangnya segede barangnya Mael? Bukan, kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa baca Alkitab, Bang. Gimana sih? Siapa bilang karena kalau nggak ada bapak gereja kita sengaja? Emang ada ayatnya? Firmanku akan tertahan ketika bapak gereja tidak termakan anjing. Kata Yesus, babi kau. Udah Bang, masukin Bang. Yeremia 9, Itu Bang. bapak Satan gereja ini, itu satan udah, ini. bapak Punya gereja satan udah umat dibayar ini. sama jemaat Gimana untuk nyusun si lontong. Kalau enggak itu kembaliin lagi lontong yang ada di perutnya, muntahin semua. Kurang ajar, udah digaji. Kalau begitu, harusnya kita bisa tersusun sendiri dong secara proses natural. Kalau nggak ada bapak gereja, masih banyak janda nganggur yang bisa dipakai nyusun kita. Masalahnya Bapak gereja ngotot, Masalahnya janda-janda kita yang nggak masih bisa tersusun sendiri tuh Pak Luga, bagaimana? Iya, bisa Tuhan pakai yang lain. Misalnya kalau nggak ada bapak gereja, ya ambillah cucu gereja. Ibu-ibu gereja. Anjing, ini acara setan. Ini orang Bukan, Bang. pasti Bang Luga. penyesatan ini. Si Petrus memang kayak ada tersihir karisma, Bang Luga. Dia Iya. itu. Dia Makanya roh perbabuan yang dari bapak gereja udah masuk ke dirinya. Makanya dia dikit-dikit memperbabu aja. Dikit-dikit roh babunya keluar. Lu harus ngikutin kita-kita orang. betul. Gua Jadi kalau kan, hidup di zaman bapak gereja, bapak Ngapain gereja ngikutin udah Lucifer, jadi Pak? babu. Lucifer katanya gua. Ini udah gila nih anak ini.
Gara-gara Nggak boleh. memperbabu diri ke bapak gereja, akhirnya orang dikata-katain sama dia. Iya, Bapak gereja tuh udah meninggal, gue masih hidup. Dongo. bener. Kalau Mereka tulisan juga bapak-bapak gereja diedit-edit sama misalnya teroris gimana? Diedit atau lu sangka itu tulisan bapak gereja, ternyata bukan tulisannya lagi. betul. Lu Kadang dikerjain lo. kita pikir dia yang tulis, rupanya ke TVRI Iya. kan. Sekarang ini kan banyak Padahal bang. lonte-lontenya cewek-cewek simpanan para bapak gereja. Gue takutnya kita masuk ke polemik. Bapak-bapak gereja itu udah sampai keinget darah nyusun Alkitab itu. Emang ada Keringat peristiwanya darah gitu apa bang? sih? Gampang kalian pikir. Ya, emang Aduh, ada lo historinya memuliakan begitu bang? bapak gereja. Bukannya lo mempermuliakan. Kalau Rasul Petrus dipermuliakan, gue masih salut. Tapi kalau bapak gereja tuh nggak ada bedanya sama gue bilang kayak Edis, Mikana, Bililin, Iya, ya kan? Si siapa tuh? Si Justin tuh nggak ada bedanya. Kecuali Rasul. Rasul sama bapak gereja lebih tinggi mana? Lebih tinggi Rasul. Nah, gua ini udah Rasul, berarti bapak gereja di bawah gua. betul. Mana sih lo? Iya. Dia nggak tahu yang ngomong di sini adalah salah satu yang dulu di 24 tua-tua, Borjong. Hiduplah bapak-bapak gereja yang terima gaji. Penyesatan ini. Ya memang sesat Pak mereka. Penyesatan gimana sih? Lo nya aja yang selalu ingin dikit-dikit memperbabu, ya kan? Kayaknya roh babu itu kuat banget dalam diri lo. Sehingga bapak gereja, nah habis nanti bapak gereja masuk yang terakhir, kloter ketiga Santo Ucok lah, Santo Tai lah, babi kau. Satu ucok. Santo Habib Prijik. Bukan, Roh Kudus itu bekerja itu nggak semistik itu, Pak. Gitu loh. Kalau Ngapain memang lo ngebahas bapak gereja yang udah meninggal? Ini orang-orang ya yang kalau masih mistik hidup, logikanya perlu mistik dengerin. begitu harusnya Alkitab bisa tersusun sendiri gitu loh. Selalu Nggak lo harus ada- memperbaiki nggak harus melalui bapak-bapak gereja. 200 ke Bang tahun Petrus, Kalau lu punya gitu nggak? harusnya di kamar saya nih turun Alkitab nih dari langit. Kalau begitu konsepnya Pak Luga begitu. Iya. Ya, Oh, Tuhan itu sudah memakai orang yang bisa dipakai nyusut Alkitab, bukan cuma bapak gereja, janda gereja juga. Janda Bang, gereja satu juga yang lu bisa. tahu kisahnya emang ada Bang Petrus, gimana Enggak, bapak jangan gereja ketinggalan. darahnya sampai Tersinggung tuban-tuban lo hostnya nanti. Tertulianus lah. Tertulianus lah salah satunya. Tertulianus sudah Bapak jadi gereja marsion telinga. juga dia bang. Siapa? Tertulianus kan dia habis debat itu kan dia bilang Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Habis debat dia langsung masuk marsion, gimana? Dia tinggalin juga itu. Nah makanya Tritunggal itu bukan dari Tuhan. Tritunggal itu kan cuma rumusan si Tertulianus. Makanya perlu adanya nabi-nabi di akhir zaman memulihkan gereja seperti gua, seperti nabi-nabi yang lain. Itu yang perlu. Dulu Itu saya ya. yang perlu lu dengerin. Orang yang udah meninggal dipuja-puja. Mana lo tahu kalau dia zaman ketika dia nyusun sembari coli. Iya kan? Iya. Makanya yang benar itu Alkitabnya, bukan penyusunnya. Penyusunnya mah yang nggak ada bedanya dengan jemaat. Bapak Betul. gereja itu jemaat. Emang ada? Oh, hormatilah 12 rasulku. Lalu setelah 12 rasulku, aku akan mengutus bapak-bapak gereja. Emang ada ayatnya? Kan nggak ada. Nggak ada bang. Itu kan cuma framing bikinan gereja supaya mereka itu bisa bikin kerajaan sendiri yang dari itu mereka bisa ngatur-ngatur walaupun Alkitab sebagai tamengnya. Makanya dibikinlah istilah bapak gereja supaya mereka bisa memasukkan spermanya Lucifer ke vaginanya bapak gereja ini. Betul. Hiduplah bapak gereja yang terima gaji. Tapi Bang Luka katanya Bang Romeo ini Paulus itu marsion juga karena udah nolak Torah. Iya, kan dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang,
tetapi juga kuil Artemis dan Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Dewi Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh para seluruh Asia, seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ini maklumat dari si Paulus loh. Karena orang-orang ini harus kita serahkan dari dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan daripada Tuhan. Itu Yang iblis itu nih firman ini bang, nggak pernah dari Yesus itu bang. Paulus itu Meo Paulus itu itu Beelzebul, Luga, Sebentar. Lucifer, Brahma, Sebentar. Behemoth. sebentar ya. Paulus itu kami sudah pernah dapat penglihatan dan dibawa ke sorga. Paulus itu salah satu yang duduk di 24 tua-tua, pengganti Rasul Yudas. Jadi Paulus itu adalah salah satu yang duduk di 24 tua-tua itu, ring 1 itu Rasul Paulus. Makanya kita perlu penglihatan-penglihatan supaya kita tidak bisa ditipu-tipu oleh pengajar-pengajar sesat. Abang lihat Paulus di surga juga bang. Iya, dia duduk di Kata Meo dia katanya duduk di Paulus 24 tua-tua. Marsion itu gimana tuh Pak Luga? Enggak, dia duduk di 24 tua-tua. Paulus itu selevel Dia, setara Pak. dengan 12 rasul. Dia pakai baju nggak, Paulus? Dia duduk di Yang lu 24 lihat itu. tua-tua. Dia duduk di Nggak sini pakai baju nggak? Pakai Pakai jubah baju dong, dong. pakai jubah mewah Pakai dong. Oh jubah. Gimana jubah sih ya, kau? jubah. Baik, kolor. Iya. Berarti Marsion selamat nih, udah jatah surga kan. Bang Paulus di surga rambutnya masih botak nggak bang? Janganlah. Paulus itu rasul yang mulia, jangan. Oh berarti rambutnya udah bagus ya. Iya, ini Pak Luga bener nih. Jadi dia membela Paulus. Roh Kudus laki apa perempuan? Dia Perempuan. dia masih membela Yakobus. Bener. Ini kalau Meo ini udah udah sesat ini. Roh Kudus itu perempuan bang, kalau gak? Iya, perempuan. Tuhan perempuan. Kalau Petrus mana tahu dia pak, Roh Kudus itu laki atau perempuannya kan terus? Nah, itu Kalau- itu konyol mengatakan. Tuh kan diragu dia bang Luga, berarti Roh Kudus Nah, makanya kan LGBT gue udah ya. bilang kan, Tertullianus ini sebenarnya nggak lebih dari anjing. Kenapa gue bilang Tertullianus nggak lebih dari anjing? Karena Tertullianus lah yang menghalang-halangi bahwa Roh Kudus adalah perempuan. Kenapa Tertullianus tidak meminta pengajaran dari Origen, salah satu bapak gereja? Origen aja mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Nah, kenapa si Tertullianus nggak mau taat sama Origen? Nah, karena disebabkan Tertullianus ini sebenarnya salah satu pimpinan daripada manusia tai di abad ketiga. Yang dibuang udah Mana jadi ayatnya Roh tandain Kudus ya. perempuan, Bang? Ya cari dong, masa gua harus nyari-nyariin buat lo? Emang lo nggak punya otak apa? Gak ada. Ada lah. Jangan kasih Malu tahu Bang Brahma, Luga. jangan kasih tahu, Dia biarin udah dia. kebiasaan manja ke bapak gereja. Iya. Kalau dikasih hayat. Giliran sekarang datang pembaruan reformasi oleh rasul-rasul terbaru di akhir zaman, kalang kabut dia. Ini kan gua kan kayak ini nih, kayak apa? Kayak Luther mereformasi gereja, ya kan? Nah sekarang juga gua model-model Luther yang mereformasi gereja akhir zaman kan, bahwa Roh Kudus itu perempuan. Bram, ini noise punya lu ya Bram? Apa sih ini yang Bang Luga itu SP-nya noise kayaknya bang. Oke, udah ya, Bang Luga diantaranya komen ini ada naga api enggak? Nah itu si Petrus itu. Hiduplah Tuhan Tertullianus. Masa ada naga pink? Tiga pribadi, satu hipostesa, satu kolor. Tiga pribadi tidak bisa dipisahkan. Terus terakhir saya nyembah Lucifer, kata si Petrus. Petrus aja nggak bisa jelasin apa itu Tritunggal, coba bisa nggak lu terus? Paling cuma bisanya begitu. Satu kesadaran, tiga Iya. pribadi. Tiga pribadi satu hakikat Tiga, udah gitu doang. itu aja obrolannya. Ah. Terus maksudnya apa tiga pribadi? Pokoknya tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan,
Anak bukan bapak itu. Terus apa? Maksudnya itu apa sih? Pokoknya tiga Kepribadian pribadi. ganda berarti. Lama-lama gue siram pakai Iya, air panas. belum jadi Kurang bapak ajar. kekanak-kanakan dengan anak ke Tapi bapak kalau lu ya gimana lagi bilang, tuh? Itu kalau intinya lu bilang, begini, Bang Luka, makan gorengan 3, ngaku 1. Itu yang di warteg. iya nih, kurang ajar ini. Kena sama CCTV, dilaporin Mabes Polri. Coba terus. Tritunggal itu apa terus? Coba Kemana terus. ini Petrus? Enggak, Nggak nggak kuat kuat ya. ini. Kabur dia kan, orang nggak bisa, dia nggak paham Tritunggal itu apa. Nah, sudah kena sihir sama bapak-bapak gereja. Kata si Mike begini, kata si Mike. Bapak-bapak gereja itu kan tukang sihir, gitu. Itu gua ngomong bapak gereja itu adalah penyesat itu lo, di situ lo benci banget orang Tritunggal ini sama gua. Karena kenapa? Sebenarnya Tuhannya orang Tritunggal ini bukan Allah Anak dan Roh Kudus. Iya, bapak gereja. Sebenarnya bapak gereja lah Tuhannya. Iya, si Tertulianus itunya. Pengen disepong sama mereka. Betul. Tertulianus. Mereka lebih tersakiti kalau bapak gerejanya disenggol. Iya, kalau Petrus lo hina, Paulus lo hina, Peduli dia. Allah Tuhan Yesus lo hina, mereka nggak biasa aja. Tapi kalau bapak gereja, mereka aja rela telanjang demi bapak gereja kok. Telanjang gini. Ya, jadi Bang Luga, kalau narasi Bang Luga seperti itu, otomatis kan Bang Luga ini nggak sepakat nih dengan konsep Tritunggal Katolik dengan Protestan. Nah, konsep Tritunggal Titaniumnya Bang Luga ini yang kayak gimana coba? Yang gue bilang itu Allah Bapa, Yesus anaknya, Roh Kudus mamanya. Itu yang paling jelas. Iya. Jadi keluarga sempurna dia, Bang. Iya, kalau itu nggak bisa dibantah. Yang Islam juga nggak bisa ngebantah itu. Coba lo mau ngebantahnya kayak gimana? Zakir Naik mau siapapun nggak bisa ngebantah. Oh gitu, kenapa nggak bilang? Paling orang Islam ngomong gitu. Baru gua denger nih. Nah paling ngomongnya begitu. Iya. Tapi kalau lo pakai Tertulianus, justru Tertulianus, Zakir Naik, Ahmed Didat hadir karena adanya Tertulianus. Bangkit Ahmed Didat dan Zakir Naik. Turun ke Indonesia. Gara-gara Tertulianus. Tapi kalau Tertulianus bilang bapak, ibu, dan mama, Ahmed Didat dan Zakir Naik itu nggak akan pernah ada di muka bumi ini. Berarti konsep Bapak, terus Roh Kudus itu ibu, Yesus itu anak, itu yang nemuin Bang Luga gitu ya? Origen. Itu tidak mengutip, Origen, tidak Bang. mengutip Itu dulu Bapak di gereja abad pendahulu ya? pendahulu ada namanya bapak gereja namanya Origen. Dialah yang punya prinsip seperti itu. Jadi gua ini adalah lebih dulu mana? Lebih duluan mana Origen dengan Tertullianus dengan Theophilus? ya itu dulu? sama, sejaman lah mereka itu kalau nggak salah. Sejaman. Tanya. Paulus yang duluan. Itu taunya dasarnya dari Paulus, surat Paulus. Jadi Berarti intinya Bang Luga, intinya kan gini, hipotesis konsubstansial Bapak, Anak, Ibu, dan Putra itu sebagai satu pribadi, sebagai sosok yang ilahi yang dapat dibedakan dan merupakan satu substansi esensi kodrat homousius. Dalam konteks ini kodrat adalah dia, sedangkan pribadi adalah siapa dia, gitu kira-kira ya Bang? ya gua nggak mau Agak rumit menjelaskannya ya? dengan Iya. dengan bahasa seperti itu. Jadi kita simpel aja, ayahnya, mamanya, anaknya. Ketika lo kenalan kepada orang, dilihat orang. Coba lihat, ini siapa? Ini istri saya, Pak. Ini siapa? Ini anak saya, Pak. Nggak ada yang perlu debatin. Bapak siapa? Lugawan Tambunan. Ini siapa? Renata Angela, istri saya. Ini anak saya siapa? James Tambunan. Selesai. Itu nggak akan ada perdebatan. Perdebatan itu muncul ketika Tertulianus menghilangkan ibu dari konsep Tritunggal. Maka muncullah Farik Naik, muncullah Zakir Naik, muncullah Ahmed Didat. Bang Luga udah kawin nih. Contoh. Contoh Bang. Udah kawin belum? Yang sama Contoh. itu. Masih Belum, di bentar lagi. searching Bang. Ya. Jadi kan ketika ini dihidupkan kembali, Roh Kudus adalah ibu ini, maka yang nanti Muslim udah nggak ada lagi. Nggak akan Betul. ada lagi yang namanya Muslim. Lo liatin aja.
Ini nanti Karena kalau ngomong di referensi Roh Kudus itu ibu, Muslim nggak punya referensinya, Bang Luga. iya, makanya mereka mau membantahnya juga bingung mau pakai dalil Bingung, apa, mau ya nggak mau dalil apa? ngikut, mau nggak mau Betul. ngikut, udahlah. Emang lo kira menghilangkan kata Roh Kudus Ibu itu hal yang biasa? Oh, itu hal yang paling gila itu. Makanya ketika gue bilang Roh Kudus Ibu, Uniripa kan nyerah, Bang Juma nyerah, Saiful M Ketua API Medan nyerah, Akal Sehat nyerah, Langsung siapa iya lagi? benar. Semua nyerah. Kecuali mereka yang belum tahu konsep gua, mereka ngalih-ngalihin perkataan, maka akan ada perdebatan seterusnya. Nah, ketika Roh Kudus Ibu ini udah dilanjutkan, maka Islam cuma tinggal menghitung hari, nggak akan ada lagi. Betul. Hmm. Makanya Tuhan membangkitkan gua untuk mengekspos ini dengan kuasa dan mujizat-mujizat. Makanya Saya kan Oanes pun tahu. juga kan lagi kalang Saya tahu kabut kenapa sekarang. mereka nyerah, Bang Luga. Mereka udah gila kalau mereka masuk maksain nyerang juga, tambah gila nanti mereka. Heeh. Begini, Bang. Misalnya yang gue omongin ini nggak ada dalilnya, gue yang gila memang. Tapi kalau yang gue omongin ini ada dalilnya, Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ini berat. Ini kalau diperhatikan lama-lama, ini bahaya buat agama Islam. Ternyata Allah itu ada istrinya. Kalau di Islam kan Allah nggak beranak dan tidak beristri. Ini berat. Kalau sampai ini direnungkan, bisa kalian ini cuma tinggal menghitung hari di dunia ini. Iya ya, padahal yang dibantah Zuma sama Riva kan Tuhan tidak diperanakkan ya. Wah, ini tambah lagi ada istri. Ruwet kan jadinya ya, Bang Luga ya. Iya, kalau misalnya Tuhan Yesus anak Allah masih bisa dibantahnya karena orang Kristen bilang Maria mamanya. Bisa dibantah sampai mampus. Makanya perdebatan melawan Islam tidak terkalahkan 19 abad. Tapi masuk di abad terakhir, Islam pasti kalah. Karena ada Roh Kudus mamanya. Bukan Maria mamanya, mama kandung. Nah, itu yang nggak bisa dibantah. Dan seluruh para jawara-jawara Islam udah ngomong sama gua, Bang, kali ini gua udah nyerah, Bang. Bang, tolong debat sama Kristen yang lain deh. Udah ngomong, Iya. udah ribuan kali. Bukan Karena cuma kan 100 kali, udah ribuan kali mereka nyerah sama gua. Makanya Zakir Naik kan Tapi dibikin sebenarnya sampai 10. begini, Bang. Jadi ini lumayan logik sih. Soalnya kan selama ini orang Kristen menganggap Roh Kudus ada itu setelah naik Yesus naik ke surga, betul tidak? iya betul. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus naik ke surga. Betul nggak, Bang Luga? Iya. Jadi kan selama ini kan orang Kristen itu kan mengerti Roh Kudus ada itu ketika pencurahan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, betul nggak? Menganggap itu. Padahal jauh sebelumnya Roh Tuhan itu sudah sering dibagi-bagi ya. Bahkan waktu di zaman Moses juga sering itu kan Tuhan bilang, aku akan ambil sebagian rohmu kan gitu. Ya, Ruah HaKodes namanya. Iya, jadi makanya mereka yang selalu berkiblat kepada Yahudi itu kebentur sendiri. Sebenarnya Roh Kudus yang dimaksud Yesus ini jenis yang mana kan gitu. Nggak tahu mereka kalau Yesus itu memperkenalkan ibunya kan gitu. Dalam hal ini kan memang dia sudah ada sebelum Abraham ada toh. Dan bapak yang tak terhampiri itu juga sama kayaknya dengan ibunya, sama-sama nggak bisa dilihat, dirasa juga nggak bisa dihampiri. Jadi komplit. Dalam susunan keluarga ini kan yang memberikan firman itu udah berasal dari keluarga yang sempurna, itu poinnya kan gitu. Terus bagaimana bantahnya? Apa ada lagi pertanyaan? Oh, Tuhanmu lahir dari rahim ya, dari perut seorang perempuan. Nggak gitu lagi. Kenapa? Karena sudah diperkenalkan seorang ibu. Kan itu, ibu yang baru. Bagaimana kodrat sang bapak tadi? Ya seperti itu juga ibunya. Bahkan anaknya sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, bapaknya itu kan Yahweh, Bang Romeo. Gimana Bang Luga? Setuju nggak? Nggak setuju lah. Yahweh itu kan keberadaannya kan setelah mereka menangkap ekor ular ya kan. Barulah ketemu. Ternyata ya ular itu namanya Yahweh. Kan gitu poinnya.
anak juga punya mempelai sekarang. Kalau sekarang anak sudah punya mempelai, cuma perkawinannya belum. Nanti waktu pesta perkawinannya, itu pengangkatan semua. Jadi memang keluarga sifatnya. Penjelasan teologisnya itu keluarga. Iya. Bapak ibu. Gitu. Jadi untuk membendung pertanyaan dari sahabat-sahabat kita ini memang agak rumit dia Bang Ivo untuk bermanuver di apa ya statement bahwasannya Yesus berasal dari keluarga yang sempurna dan memang sangat hubungannya sangat ini sakral gitu. Makin sulit, saudara-saudara. Makin sulit. Apanya yang makin sulit? Nggak ada yang sulit. Iya. Ada Bapak, Roh Kudus, Ibu, Yesus anaknya. Masa Bapak Terus ini bukan Yahweh, Bang Luga? Ya, ya bapak itu kan ya zaman dulu dibilang Yahweh. Cuma Nah loh, sekarang ya sekarang kita nggak merujuk kepada misalnya namanya harus seperti apa, intinya Bapak dulu lah, kan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena gini, perdebatan tentang nama ini cuma trik-trik mau nipu doang sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu diurusin yang kayak gitu-gitu. Intinya Bapa di surga, Yesus patokannya. Yesus punya kedua orang tua, Roh Kudus dan Bapa. Udah itu aja. Yesus saja kan bilang, barang siapa menghujat manusia dia akan diampuni, barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Jadi di situ kepukul semuanya. Ketika kita mengatakan Roh Kudus itu ibunya Yesus, itu kepukul. Islam kena, ya, bangkrut. Apalagi Yohanes pun bangkrut. bangkrut deh. Iya kan? Terus apa lagi? Tritunggal lebih bangkrut lagi si Petrus tadi. Babunya bapak gereja itu. Jadi yang panen sekarang gua sebenarnya. Makanya kan gua masuk di daftar orang terkaya di dunia sekarang. Betul. Masuk akal gak? Masuk akal. Gua yang memproklamirkan kok, gua yang capek-capek berdebat sampai dimaki-maki, ya gua yang panen lah. Iya, betul. Itu udah sebab akibat ya Bang ya. Iyalah. Si Don di Tanaja yang baru orang Wanes ini udah bingung sekarang. Ditanya nanti istrinya Bapak di surga kalau Tuhannya laki-laki, iya laki-laki, siapa istrinya? Ditanya istrinya nanti bingung. Nah, kalau dia bingung kan otomatis kan kekayaannya kita rampas. Wajarlah kita jadi orang kaya, orang Wanes jadi orang gembel. Makanya keluar dari Wanes, ya. Keluar dari Wanes. Yang Marsion aman kan berarti Bang Luga? Aman. Kalau Marsion kan selagi dia tidak menyerang gua, ya gua angkat jadi pasukan 45 ya kan. Rawan berarti masih. Iyalah, kayak Kumbara udah gua angkat jadi bos Masih diagen dia, Bang. nasional. Rencana gua mau suruh gua suntik dana 1 triliun membuat Kumbara untuk bisnis babinya kan. Iya. Jadi apalagi? Ya makanya si Bang Lewi benar. Sekarang kita tinggal bagi-bagi babu dari Wanes kita bagi-bagi, suruh nyuci piring suruh timba Ya, air. saya dengan Bang Romeo dengan Pak Ivo ini rencana mau bisnis kuburan Bang Luga, bisnis makam. Nggak boleh, nggak apa-apa. Bang kali Luga, itu nanti ini kita Renata suntik siapa dana. Bang Luga? Renata tuh calon istriku. Oh, boleh naik nggak ada? Jangan. Oh jangan, oke. Akun private ya. Jadi ya itu artinya semua harta Wanes mau kita ditaruh di lumbung nanti. Ini aja gue udah dapat hampir 80 kapling tanah kan. Tinggal tiap hari kumpulin, nanti itu mau digunakan untuk fasilitas para penginjil dan misionaris.
kita bangun Emang apartemen. baru sekarang ada Bang disconnect ya? Enggak ya, tapi udah duluan di abad ke-7 udah ada nabi punya istri ya. Semua nabi kan punya istri. Iya, istri punya. Billy, Billy Lin rencana mau gue kebiri titiknya biar nggak bisa Oh, ngaceng berarti lagi. maksudnya Bang Romeo baru di abad ke-21 ini ada nabi belum punya Iya istri gitu, Bang, Bang Romeo. betul Bang. Bang Maaf, Ivo ya maaf. kan Bang Ivo ya, nabi perjanjian lama kan gak ada istrinya Bang. Bang Luga emang nabi? Nabi dia Bang, iya nabi. Masya Allah dia nabi Bang, luar biasa dia. Seriusan lu bang? Seriusan kalau lo bergabung lo bisa dapat jatah 1 triliun lah buat lo nanti buka cabang di mana gitu. Info aja. Itu mah hak dia sih. Iya dia. Yang Gini penting kan aja, gue gak mau money. kalau Dipaksa di money kan percuma. kalau Ntar gue ujung-ujungnya iya gini ntar loh, bersaksi lagi Bang Luga. Lo pinter main bentar. Bitcoin nggak? Udah lo ajak main Bitcoin aja lu. Bang Luga, Di Monte Ronald. Gimana? Bang Luga, Apa tuh? kalau gua nggak, kalau lu ngakuin nabi, ntar gue bersaksi nggak nih? Kalau gua, Iya kalau dong. sekali lu nabi, Iya nabi. nggak mau ah. Gini loh, sebenarnya nabi itu tidak ada bedanya dengan pendeta, cuma jurusannya aja yang beda. Kalau pendeta menjaga domba, kalau nabi menerima mimpi dan penglihatan, kalau penginjil itu kan ada 5 jawatan namanya. Itu Sekolahnya sebenarnya beda nggak, Bang? 5-5. Yang sekolah tuh biasanya pendeta, nabi nggak perlu sekolah, nabi rasul tuh nggak perlu sekolah. Tapi minimal lu punya nubuatan lah bang. Ya ada dong, kita kan Punya sering anu, iya. berdoa, dapat penglihatan, Tuhan Yesus datang, malaikat datang, kan sering kita didatangin. Jadi kita harus ngerti juga konsep nabi dalam Kristen sama Muslim tuh beda. Kalau nabi itu udah berakhir, kalau bagi Muslim, kalau di dalam Kristen tuh nggak ada istilah berakhir. Nabi itu akan selalu ada, nggak ada. Di Alkitab juga tertulis kok setelah kebangkitan Yesus masih ada nabi berkeliaran di Yerusalem. Ya, sampai sekarang juga masih. Setiap itu Bukannya, ada zaman. bukannya itu Setiap zaman perkataan ada Yesus, nabi. Setiap zaman ya Bang. bukannya Iya, perkataan ada. Yesus itu nabi palsu maksudnya? Kecuali udah nggak ada orang Kristen lagi, Injil nggak diberitakan, makanya nabi nggak ada lagi dong. Tapi kalau selama Iya. masih ada Injil diberitakan, pasti ada. Iya, Berarti Iya, jangan- Bang Luga ini nabi palsu. nabi palsu tuh Nah, begini. makanya Gini. Nabi palsu tuh begini. saya Contoh. juga lama kenal Pak Ivo. Kalau dari yang saya baca, ilmu dan pengetahuannya Pak Ivo ini sebenarnya Pak Ivo nabi juga. Cuman Pak Ivo ini rendah hati banget, nggak mau ngaku dia nabi nih Pak Ivo nih. Dia sebenarnya udah Bang, cuman masih diaken Pak Ivo ini, belum sampai ke nabi. Gitu. Jadi dia harus lewat banyak pencucian lagi. 7 lagi Bang Luga ya. 7 pencucian lagi gitu di sakramen, nanti penyucian berikutnya lah. Yang bilang nabi nggak ada itu kan cuma gereja Protestan sama gereja Katolik. Kalau gereja karismatik itu nabi ada. Agak aneh emang itu. Saya juga bingung itu Protestan sama Katolik karena itu dia berpatoknya bapak gereja sama itu apa? Iya, sama paus. Apa? Sama itu apa sih namanya istilahnya kalau yang pengurus-pengurusnya gitu loh. Santo. Uskup, Apa uskup. bukan apa namanya? Pastoral. Apa sih? Ya pastoral gitulah gitu. Kalau ajaran Alkitab mah nggak begitu, benar-benar ada nabi, ada rasul, ada pengajar, ada Betul. gembala. Jadi Iya, mereka benar, Bang yang Ipo. sebenarnya Bang mereka Luga, yang nggak ini, Bang ngerti, Bang mereka yang Luga. bego. Silakan. Iya, mau nanya nih. Ciri-ciri nabi yang ori dengan nabi yang palsu itu apa? Jari tangannya Bang, lihat Bang, jari tengahnya. Bukan. Misalnya gini, contoh kemarin kan, gue bilang, gue dapat penglihatan Aristo lagi ngebooking cewek. Wih, anak Setelah Pariaji gua tuh, ngomong gitu. Luga. Aristo Manado. Oh, ya. Lalu Aristo Manado dia dengan mata berkaca-kaca, kok bener ya Bang Luga ya? Gue memang sering ke hotel bawa cewek 4 sekali make kata gitu.
Kaget dia. Padahal gue nggak tahu, gue cuma asal ngomong aja. Tapi ternyata dia benar, sering bawa cewek ke hotel. Nah itu namanya nabi. Jadi dia bernubuat apa yang tersembunyi yang orang nggak tahu. Gue tahu, itu dikasih tahu Tuhan. Benar, itu nabi namanya. Jadi pembuktian nabi adalah kalau dia itu benar. Misalnya gini, gue ngelihat lo, bini lo udah meninggal 3 orang. Ternyata dicek bener bininya udah meninggal 3. Itu nabi namanya. Jadi nggak perlu ngelihat pelernya, ngelihat jentik kolornya, warna hitam apa enggak. Bukan begitu cara membuktikan nabi apa enggak. Nabi itu kalau dia bernubuat terjadi benar itu baru nabi. Jadi cuma gitu doang caranya. Paham kan? Iya, betul. Itulah tugas Nabi. Makanya Yahweh kan untuk ikut ke Yahweh itu ya Bang Disconnect harus ada syarat juga, nggak serta-merta Nah, bisa pengikut, Bang. tugasnya nabi ini adalah membongkar yang kebusukan yang ada di dalam gereja. Makanya Iya, gereja marah. Misalnya pengajaran, misalnya kan Roh Kudus ibu, sebenarnya itu adalah pesan dari surga, tapi gereja nggak mau dibilang Roh Kudus ibu. Karena kenapa? Kalau gue bilang Roh Kudus ibu, mau nggak mau nanti jemaatnya pindah ke gua. Nanti lonte-lontenya udah nggak bisa dipelihara lagi. Selir-selirnya para pendeta, janda-janda simpanannya, kan keganggu nanti. Wah, akhirnya kan jemaat udah nggak mau lagi ngasih persembahan, akhirnya pemasukan kurang, janda minta apartemen nggak dikasih lagi. Ya udahlah, ngapain lagi lo, anjing katanya. Dengar tuh Bang Romeo. Iya kan? ya memang faktanya Itu. begitu. Iya iyalah. Kalau ada nabi misalnya gini, saya mendapat penglihatan pendeta ini lagi nyimpan 2 nenek-nenek di apartemen misalnya. Nenek-nenek yang sekitar 65, nggak tua-tua banget. Nah, ekspos ke jemaat, donatur marah. Yang tadinya donatur ngasih 1 miliar per bulan ditarik. Tinggal 1 juta sebulan. Nah, sementara tuntunan bini-bini simpanan itu 20 juta per bulan setiap bini, ada simpanannya ada 5. Nah giliran dana di stop, bini ngamuk, ditunjangkannya lah pendeta. Rungkat dong. Ya rungkat lah. Tai. Tai. Kucing. Nah, awak Masih yang jadi gereja, korban. Bapak-bapak Awak gereja lagi bilang rungkat nabi itu palsu. bahaya. Iya. Gua pula lah yang jadi korban bilang nabi palsu. Padahal awak udah polos-polos muka awak pula dibilang nabi palsu. Tuhan, berat kali jadi nabi. Kalau semuanya, kalau itu terjadi kan Bang Luga susah nampung perempuan-perempuannya yang mau Nah lari. itu, emang lu kira Wanes ini main pendeta-pendetaan kan sebenarnya tujuan utamanya adalah menelan rumah janda-janda, janda-janda muda ya kan, bini-bini simpanan ya, walaupun beberapa orang nenek-nenek nggak apa-apalah yang buat penghiburan ya kan, sikat. Dana dari jemaat semua, dana perpuluhan, makanya penginjil seret gara-gara dananya udah buat bini simpanan semua. Betul. Emang lo kira bini simpanan biayanya murah? Bini simpanan permintaannya banyak loh, minta apartemen, minta pembangunan perbaikan rumah orang tuanya di kampung, ya kan? Sekolah Hidup anaknya macam apa ini? belum lagi anaknya minta sepeda listrik. Nah sementara pendeta ini kan kudu meras jemaat kan. Nah kalau nanti ada nabi-nabi yang membongkar kesalahan mereka, kebongkar semuanya, rungkat. Bini-bini mudanya pada ngecerain, termasuk bini aslinya. Kurang ajar kau, duit muda nggak ada lagi. Nah gua lah yang jadi sasaran, dikejar-kejar sama pendeta-pendeta dajjal ini kan. Lu lah yang jadi sasarannya. Dikata-katain lah gue nabi palsu, padahal gue bener. Jadi selain di pendeta di gereja King of Kings, semuanya ini pendeta dajjal gitu Bang Luga.
Nggak semua sih, tapi udah banyak yang terlibat dengan dunia perdajalan, microchip, Dunia vaksin udah perdajalan. kena. Iyalah. Jadi masih tetap nabi nih bang. Sulit ini Pak Ivo. Alhamdulillah. Gue jadi pengen jadi nabi bang. Jadi pendeta dulu bang. Jangan ngerasa gerusuk dulu. Mulai dulu jadi tukang sapu dulu. Sering nanggokin gereja 24 jam ya kan. Terus satu syarat lagi tuh harus bisa debat di internasional, Harus diakui bisa debat tanpa internasional. lihat teks. Nah itu dulu belajar ya. Iya. Nah kalau guru-guru palsu ini kan nggak berani debat terbuka, takut kebongkar semua bini-bininya kan, janda-janda yang dipelihara. Makanya mereka nggak mau debat-debat terbuka. Gue kan debat terbuka kan karena gue bersih. Kalau mereka ini kan ada nenek-nenek lewat yang nggak jelas dikontrakin, dipakai. Nah, nanti kalau Bang Polaris pengen jadi nabi, minimal temannya Bang Polaris seperti Bang Romeo harus dapat mimpi dulu. Kalau Bang Polaris ini duduk di antara 24 tua-tua itu gitu Iya, ya Bang itu Polaris? namanya ini Bang Disconnect, pengukuhan namanya itu. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya. Jadi nabi itu. Siap nggak lo dikatain nabi palsu? Lo harus siap. Paling nggak tes darah Jadi dulu dia Bang sebenarnya- ya kan. Iya, jadi sebenarnya bisnis terakhir daripada guru-guru palsu ini kan sebenarnya udah tertulis dalam kitab Wahyu. Yang dibilang ibu dari segala pelacur. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya bisnis pelacuran sebenarnya. Jadi- Bisnis mana lagi yang paling enak selain daripada bisnis pelacuran? Tapi pelacurannya elit. Pelacurannya elit, bukan pelacur yang nongkrong di pinggir jalan, di taman lawang, bukan. Ini sistemnya istri simpanan semua. Alasannya mau didoain, dikontrakin dulu, habis dikontrakin kunjungan. Habis kunjungan Rusak. buka kolor. Anjing. Jadi Cuman gue harus gimana bang nyusun teksnya itu loh. ya lo nanti kan bisa hubungin Julfikar lah, dia kan sekretaris gue juga, lo tanya-tanya lah sama dia. Terus gue nggak punya pengikut. Oh pengikut lo bisa kita ini siapkan nanti. Nanti Marsion bisa merapat kok untuk jadi pengikut. Marsion tenggelamkan dulu ke air 3 kali ya kan, baru normal pikirannya, baru suruh baris. Ngomong jumlah Marsion udah berapa nih biar direkrut ini, daripada mereka jadi gelandangan. Masuklah. Lewi mana Lewi ini Bang? Lewi, dia punya database-nya tuh. Oh dia pakarnya tuh bagian database daftar ibu-ibu di selatan, utara, Jakarta, dia tahu semua. Tapi gue bilang lo jangan jadi gigolo lo, iya bang, lo mau jadi nabi aja. Dia juga tahu dia, karena kalau dia sentuh hal-hal begitu, penglihatannya Bang terganggu. Terganggu lah, dia bukan ngeliat Rolls Emang Royce lagi, penglihatan dia apa ngeliat sih bang? pakai Lucifer. Cepet bang, gue bingung. Nabi itu kan harus bisa melihat Bang sebagai syarat Ya utama. bang lu Bang. gak. Kan pelihat ya. Iya penglihatan apa seperti apa gitu. Nah, tadi itu yang diceritain si Luga itu tadi dia suka bisa menerjemahkan sesuatu yang sebelum terjadi dan bakal terjadi. Iya, Contohnya lihat, apa tadi sih? ada lihat, ada pendengar. Kayak Samuel, Misalnya, gue dapat penglihatan banyak pendeta-pendeta Tritunggal masuk neraka. Nah, berarti Tuhan ngasih tahu sama gue. Kok lu bisa bilang gitu bang? Oh, iya dong. Tapi bukan semua pendeta Tritunggal ya. Pendeta Tritunggal yang dalam kutip menolak nabi-nabi. Contoh Bom-Bom.
Sofiatul, Agatha, RK, Erben. Nah itu wajib itu. Indigo beda sama nabi. Itu roh-roh indigo beda Kalau lagi. kalau indigo itu setan yang memberikan kuasa kepada dia. Kalau nabi, Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada dia. Cara kerjanya sama, penglihatan juga. Kalau indigo tuh bisa roh-roh jahat, tapi kalau nabi itu Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, orang indigo bisa jadi nabi kalau jadi pengikutnya Bang Luga, gitu ya Bang Luga ya? Bisa nanti kalau Katanya misalkan kalau dia indigo itu bang terkutuk. Oh, dia punya iya, apa? Kayak gimana ya? karena indigo itu yang kerja sama dia setan. Kalau nabi yang kerja sama nabi itu roh Tuhan. Iya, iya. Itu Dan bedanya, cara kerjanya sama. Penglihatan, mimpi. harus dibuang dulu kalau dia mau itu harus dibuang dulu pelepasan. Tapi Iya Dilepas kayak setahu dulu, kena kutuk gitu. prosesnya baru di. Tahu aku ya, orang-orang yang mendapat Iya. talenta penglihatan itu disebut cenayang loh, bukan nabi. Apa? Apa? Cenayang, cenayang. Ya peramal, peramal. Oh iya. Kalau Bukan disebut bagi kan gini, kalau lu setan yang kasih penglihatan namanya peramal, indigo. Kalau Roh Kudus yang memberikan penglihatan namanya nabi. Itu dua macam doang di dunia ini. Kalau kita kan nggak tahu setan siapa yang memberikan itu. cirinya adalah dari nanti pemakaian kuasa nama Yesus. Kalau peramal nggak pakai nama Yesus. Kalau Roh Kudus pakai nama Yesus. Jadi kalau orang membawa-bawa nama Yesus bukannya menyalahgunakan hal itu. Atas Ya nama kalau dia Yesus itu bukan menyalahgunakan, tidak. Kecuali dia main-main ya. ya kalau dia Tapi orang-orang cenayang itu nggak pernah membawa-bawa nama Yesus. Ya berarti dia setan. Jadi Bang Luga ini kan punya talenta penglihatan. Berarti Bang Luga ini juga cenayang kan? Tapi bawa nama Yesus ya. bukan gitu. Itu diberikan dari karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus itu roh nubuat, roh penglihatan. Iya, Jadi artinya kan orang-orang yang mendapat penglihatan itu yang tidak bawa nama Yesus itu kan orang-orang yang benar atau salah kita nggak tahu dia penglihatan itu dari mana, dari Roh Kudus kah, dari roh setan kah. Tapi orang-orang yang memberitahukan bahwasannya dia itu seorang penglihat begini-begini, tapi dia bawa nama-nama Yesus itu kan sudah mendeklarasikan dirinya sendiri gitu loh. Tapi bang, malah nggak jalan. standarnya jadi nabi nggak pernah ada orang ngaku dirinya nabi loh. Kalau gue lihat dari Alkitab gitu. Ya memang. Karena dia nggak tahu siapa yang memberi penglihatan itu. Dia nggak bisa. Nggak, maksud gue gini, standarnya nabi itu nggak pernah dirinya ngaku nabi gitu. Nah, itu kan sepengetahuan Bang Rido, beda dengan sepengetahuannya Bang Luga. Gitu ya. Jangan-jangan lu bang Luga menggenapi apa yang dikatakan Yesus. Akan ada nabi-nabi palsu gitu. Banyak loh orang-orang yang dapat talenta penglihatan seperti itu, tapi mereka nggak bawa-bawa nama Nabi itu. palsu nubuatannya biasanya nggak terjadi. Yang kedua, tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itu nabi palsu. Kalau nabi yang benar itu orang awam gampang. Kalau zaman sekarang mah gampang. Tolok ukurnya Lalu- perkataannya Lalu bang, sesuai. yang menggunakan nama Yesus itu maksudnya kayak gimana sih bang? Gue nggak paham itu. Nanti akan ada yang menggunakan nama Yesus. Gitu. Semua Namaku udah tahu gitu. nama itu kan berkuasa. Memang kalau kita datang misalnya ke suatu wilayah pakai nama Yesus itu bubar yang di sananya wilayah itu setan-setannya. Tapi kalau dia istilahnya nggak kenal kamu gitu loh. Jadi nggak kenal kamu, tahu-tahu kamu bawa itu dia takut gitu. Tapi kamu nggak dikenal sama Yesus, cuma kamu bawa nama itu gitu. Nah, jadi ada orang yang dikenal, ada orang yang nggak dikenal.
Karena kalau bawa Ada nama juga, Yesus, setan takut. ada juga bang yang gue ingat apa lupa lah gitu di Alkitab tuh. Jadi dia menggunakan nama Yesus, tetapi iblis itu berkata, siapa engkau gitu. Iya, kalau nggak dikenal Tetap nggak gitu. mempan Kalau itu, gitu karena dia kalau nggak mengenal iblisnya Yesus tuh juga. levelnya level tinggi, Iya ya. gitu loh. Ya karena dia langsung berjumpa dengan iblis. Kalau kalau yang apa ini kan nggak jumpa langsung dengan iblis, jadi ya enggeh-enggeh aja gitu loh. Gitu. Karena kan Ya Hmm, kalau seperti Bang Luga ini kan mungkin dia nggak langsung ketemu sama iblis. Kalau dia ketemu langsung sama iblis mungkin dicampakkan juga ini. Udah, kita udah Nabi, ketemu Lucifer, Udin, Belzebul kita udah ketemu. Jadi nggak usah bilang bagaimana cara membedakannya ya, orang kita udah ketemu tapi kok. kalau Nabi Emang ya, iblis ada di Nabi surga ya? ini Nabi yang sekarang nih kalau di Kristen itu semuanya untuk internal Kristen. Jadi dia tidak akan berbicara di luar Kristen. Orang-orang luar Kristen nggak ada nabinya. Yang ada itu nabi itu untuk umat Kristen gitu. Jadi dia menyampaikan ke umat Kristen yang tidak punya karunia nabi tentang hal-hal apa yang akan dialami oleh orang itu, oleh apa pekerjaan yang sedang dilakukan gitu. Nah, itu nabi gitu. Tapi dia nggak berbicara untuk seluruh umat manusia gitu, nggak ada. Ini nabinya memang Iya, yang diutus Yesus begitu. ya artinya gini, dari begitu banyak manusia-manusia yang mendapat talenta penglihatan ini, cuman si Luga ini aja yang bawa nama Yesus gitu loh. Mereka yang lain itu nggak ada gitu loh. Tapi Ini kalau jadi misalnya pertanyaan. Ini bro, dia begini bro, bernubuat, begini bro, Nabi ada begini, buktinya selain itu dia bisa menghakimi juga. Jadi kalau dia begini. bernubuat Hmm. terhadap lawan-lawannya itu bisa juga gitu. Iya, jadi kan begini. Nabi palsu itu ya itulah peramal-peramal, ya kan, indigo itu nabi-nabi palsu. Nah, kalau misalnya nabi-nabi dari Tuhan itu dia diteguhkan dengan mujizat-mujizat juga dan perkataan-perkataannya nggak bisa dilawan. Nah, gua ini kan sudah mengaku nabi 4 tahun dan gua kan sudah ribuan kali digempur sama orang, tapi lo lihat gua kalah nggak? Nggak ada sama sekali gua kalah. 1 lawan 10 aja gua sikat Ada kadang-kadang. penglihatan. Nggak tapi ada bang, para peramal itu yang disebut nabi loh bro. Nggak ada. Mereka nggak nyebut mereka nabi, diri dia sendiri Iya, mereka sebut iya, dirinya karena nabi. mereka juga memang mereka merasa palsu, jadi dia nggak berani ngaku nabi. Kalau gue kan memang nabi. Kalau nggak setuju ya silakan fight. Dan gue kan udah gue gempur ribuan kali, gue udah pecahin kepalanya dari ribuan kali, udah jelas itu. Coba gue tanya, tiap hari nggak gue di YouTube, tiap hari nggak gue debat, ada nggak gue kalah? Ya, kan nggak ada. Karena Ketemuan juga ayo. karena mereka nggak ada manfaatnya jika mereka tuh mengaku nabi. Para peramal-peramal itu nggak ada manfaatnya. Iya, mereka ngaku nabi, gue yang gulung masalahnya, yang sikat gue, yang matiin gue. Nah, artinya mereka yang percaya kepada peramal itu, ya kan, adalah ya pada setan biasanya. Nah, kalau orang yang percaya kepada Nabi Luga ini orang-orang kayak apa ya? Di atas kelas setan kah? tapi bang, kalau gua sama posisi seperti bang Luga, kalau debat-debat seperti kayak kedonditan, gua akui gua sama diri gua seperti bang Luga, bakalan lebih parah gitu. Oh iya ya. Gue jujur bang, gue akui berat bang berdebat itu tentang Tuhan itu. Bener bang, Iya. bener bang. Tapi gue salut lu berani gitu. Iya, karena kenapa? Karena gini loh, sama seorang ngaku singa, ketika di lapangan dia seperti singa enggak gitu loh. Jangan nanti dia ngaku Itulah. singa ketika di lapangan seperti kucing atau seperti anjing gitu loh. Kan kelihatan nanti kan di kan terbukti nanti di arena debat. Lu kalah nggak dalam dunia perdebatan? Banyak nggak kita lihat libas-libasan orang di dalam perdebatan hancur-hancuran? Kan Kita menang nggak? tanya dulu Bang Luga, Bang Polaris ini Kristen apa Islam? Kristen. Kristen, oh harusnya paham ya. Kalau saya kan Islam tuh, makanya apa namanya, ya antara iya dan tidak ikut Pak Ivo aja kan gitu. Nah, kalau Bang Polaris Kristen ini
Bang Luga ini penglihatannya Tritunggal Titanium ini emang bahaya, Bang Polaris. Ini Enggak, genom terbaru aslinya ini Bang itu Luga ini. firman Tuhan itu nggak boleh didebatkan gitu, susah sebenarnya gitu. Pertanyaannya Donitan kan lucu gitu. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa bisa ngangkut apa bikin batu yang sebesar itu tidak bisa mengangkat? Itu gue juga mikir tuh. Cuma balik lagi, bener juga kata si Coki tuh, si Otang tuh. Untuk apa diangkat batu itu gitu? Bisa aja Tuhan itu ngangkat batu itu, tapi untuk apa gitu? Jangan mau Sama jawab kayak pertanyaannya. pertanyaan gitu, jangan Pertanyaannya dijawab. sama kayak gini, kenapa Tuhan itu Alihkan mati? pertanyaan. Ah, kenapa Bang? Pertanyaan Donditan itu jangan dijawab, kalau bisa dialihkan lagi ke lo, nanya lagi sama dia, karena Iya, pertanyaan itu jebakan semuanya. Jadi jangan dijawab. Itu adalah pertanyaan yang membuat lo nanti berpikir, bukan lo menyerang. Justru lo suruh mikir doang. Habis lo mikir, lo digetok kepalanya. Gitu cara dia main. Jadi kalau dia nanya, jangan lo fokus ke pertanyaannya, lo nanya lagi sama dia. Biar dia yang mikir. Ketika dia mikir, lo getok kepalanya. Gitu cara debat. Iya kan? Dia kan pura-pura nanya tuh. Sebenarnya pertanyaan nggak ada gunanya. Akhirnya lo mikir kan. Jadi ketika lo mikir, lo kan kayak orang bego tuh. Nah, di kesempatan iya. ngegetok kepala lo. Nah, makanya Donditan itu ketika debat sama gua, video gua tuh diedit semua sama dia. Oh, berarti udah cukup sekali aja. Gitu. Jadi gua anggap dia gua anggap tai gitu. Makanya gua lawan Zakir Naik nanti di Makanya kalau Bang, kalau Jakarta. ditanya apakah Tuhan itu bisa mati? Lah, pertanyaannya bisa aja, tapi untuk Jangan apa? lo jangan lo jawab. Apakah Tuhan bisa mati? Ya bisa-bisa aja. Yang penting bangkit. Bisa aja, tapi untuk apa gitu? Kan gitu Bang. Untuk mengalahkan kematian lah. Iya, makanya kalau ada pertanyaan, apakah Tuhan itu bisa mati? Bisa aja. Apa yang tidak mustahil? Ya, ada mustahil bagi Tuhan. Itu jadi Tuhan untuk orang hidup dan orang mati, begitu aja jawabnya. Ya, Iya kan? Untuk ya. apa dia mati? Ya untuk menaklukkan kematian, dunia orang mati, malaikat-malaikat. Iya, intinya kan Kita bilang semua aja begini, Yesus bangkit. Nah, sekarang di agama lo ada nggak yang bisa bangkit? Nah, kalau nggak ada, lo ngapain nanya-nanya sih? enggak, itu cerita kebenaran aja bahwa dia mati itu dia Yes. ngalahin malaikat maut, ngalahin semua di Iya, dalam dia dunia. bangkit. Dia bangkit gitu Jadi loh, kayak nih saya menang. Gitu. kesannya kayak membatasi kuasa Tuhan gitu Bang. Ya karena dia nggak ngerti, Sekarang bisa nggak aja ngerti Tuhan kuasa kebangkitan. Enggak, kuncinya di kuasa Iya, bisa aja kebangkitan. Dia nggak ngerti kuasa kebangkitan. bisa aja Tuhan Lu jadi ngerti nggak kuasa kodok ya kan? kebangkitan? Gitu. Itu yang diteliti Iya, nabi-nabi bisa itu aja Tuhan kuasa jadi kodok. kebangkitan. Sekarang untuk apa jadi kodok gitu? Oh, itu mah ngawur. Itu logika falasi. Kalau Tuhan jadi kodok, logika falasi. Itu melanggar kejadian 1:26 tuh yang tadi dikutip Bang Luga itu, kalau itu mah. Itu ngawur, logika falasi. Apalagi kalau ditanya, kok Tuhan nyusu? Lah, firman yang pada awalnya adalah Allah menjadi manusia. Kalau Allah berkehendak anaknya menjadi manusia, mau bilang apa gitu? Ya dia harus mengikuti konsekuensi menjadi manusia, menderita, menyusui, lahir. Kan gitu Bang ya? Nanti buntutnya nggak ada yang apa banget apa ya, apa itu. Nah, itu sama kayak si Kalau Yesus. kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang disengaja supaya pembahasan itu lebih berpotensi kepada Melawak. perdebatan lintas iman yang tujuannya itu endingnya saling menghujat dan saling menghina. Sebab pertanyaan seperti itu kalau Iya, masalahnya Bang. ditanyakan dalam konteks yang sesama iman, tidak mungkin pertanyaan seperti itu. Contoh nih, Bang Polaris Kristen, Pak Evo Kristen, tidak mungkin ada pertanyaan itu timbul gitu. Nah, bisa jadi pertanyaan yang sama juga dari Kristen ke Islam
sama seperti itu, walaupun dalam konteks lain. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan batu, yang batu itu nggak bisa diangkatnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan dan tidak membutuhkan Dijawab. jawaban gitu. Ya bang Ini juga ketika Donditan, makanya gini, makanya ketika Donditan nanya, jangan asal dijawab. Ketika pertanyaan itu nggak ada bobotnya, jangan dijawab, alihkan lagi dengan pertanyaan yang baru. Misalnya kan Donditan ini kan misalnya biar dia nggak mati gua injak, dia biasanya pura-pura nanya dia. Menurut lo Luga kitab suci itu tulisan Petrus bukan? Itu sebenarnya nggak perlu dijawab. Balikin aja kembali, menurut lo itu Yesus tuh bikin mujizat tuh pakai kuasa siapa gitu. Jadi kalau kita jawab itu akan panjang dan akhirnya kita kalah. Gitu. Jadi makanya kalau dia kan nanya kan sebenarnya nggak ada gunanya dia nanya. Nah, kita anggap dia ini pasien, jadi kita yang nanya. Nah, biar nggak panjang, balikin nanya lagi aja. Langsung masuk ke ketuhanan Yesus, baru dia mati di tempat, suruh pulang dia, udah. Bubar kau, dongo, gitu. Kan gue gampang aja. Yesus mati, bangkit dari kematian, datang Donditan, dibangkitkan. Dibangkitkan kan? Iya, dibangkitkan oleh siapa? Bapak katanya salah, Roh Kudus, udah pulang kau. Udin, selesai perdebatan. Iya kan? Jangan lu jawab-jawab pertanyaan dia. Kalau jawab-jawab pertanyaan dia jadinya lama, kalah kok. Nah sekarang tinggal penyiksaan terhadap Oneness dan Tritunggal. Ini mau gue bikin penyiksaan rutin nih setiap hari. Oke lah teman-teman, gue turun dulu ya. Ini gue lagi ada oke, Bang, mau dikerjain ya. Gue mau sehat-sehat bang. ya, sampai nanti malam lah. Nanti malam kita Oke, ngobrol. siap.